Pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan mungkin berkaitan dengan sholat gerhana ini. Yang pertama, apakah wanita juga diikut sertakan dalam sholat gerhana ini seperti di saat sholat id, ataukah tidak seperti di sholat Jum'ah? Maka kalau kita lihat dari beberapa dalil yang ada, ini wanita pun diikut sertakan dalam sholat gerhana ini. Ya, ada juga beberapa pertanyaan lain. Bagaimana bentuk orang yang mendapatkan sunnah untuk bisa melaksanakan sholat ini? Apakah mereka-mereka yang di daerahnya itu gerhana total, ataukah gerhana sebagian? Yang jelas kalau kita lihat dari nama gerhananya, maka apapun bentuk gerhananya, baik gerhana sebagian ataupun gerhana total, maka disunahkan bagi mereka-mereka yang tinggal di sana untuk melaksanakan aktivitas sholat gerhana. Ya. Akan tetapi bagi daerah yang hanya sekedar mungkin mendengar berita bahwa ada gerhana di daerah tertentu, berita kalau dia tidak melihat langsung dan kejadian itu tidak terjadi di daerahnya, maka mereka tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Ternyata sholat gerhana, dia punya model yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Nah sekarang kita ingin lihat bagaimana tata cara sholat gerhana yang sudah dituntunkan dari Nabi SAW. Kalau kita lihat, kita bisa ambil satu dari apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan tentang perkara sholat gerhana ini. Ini termaktub dalam Sahih Muslim. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ketika terjadi gerhana pada saat itu, maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk menyeru kepada seluruh penduduk Madinah kala itu untuk melaksanakan salat dengan kalimat as-salatu jami'ah. Mari kita salat berjamaah. Akhirnya seluruh sahabat kala itu datang ke masjid untuk melaksanakan salat gerhana. Dan ketika semua sudah berkumpul, ya, maka mereka membentuk shaf salat. Kita perlu tahu salat ini nanti jumlah rakaatnya 2. Hanya ada yang membedakan. Mengapa? Karena 2 rakaatnya itu dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Ya. Bagaimana? Kita lihat. As-salatu jami'ah. Secara detail dari awal, yang pertama ketika dia ingin melaksanakan sholat gerhana, misalkan saya ingin sholat gerhana, maka saya meniatkan dalam hati saya ingin melaksanakan sholat sunnah gerhana. Ya. Lalu setelah itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, dia baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah iftitah, kalau seandainya posisinya sebagai imam, maka dia membaca Al-Fatihah dengan jahar. Karena di riwayat hadis yang sama juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihahnya ini dengan jahar, dengan keras. Seperti sholat Jumat, imam sholat Jumat ataupun imam sholat Id. Lalu setelahnya Nabi SAW membaca surat dan bacaannya itu agak panjang. Ya. Mungkin membaca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai sekian. Alif Lam Mim. Panjang karena Nabi memang membacanya panjang. Setelah dibaca surat itu maka beliau ruku. Allahu Akbar. Seperti ruku biasa di saat sholat. Membaca tasbih, karena memang perintah ketika ruku kita membaca tasbih di situ ya. Membaca tasbih dan dibaca panjang, terus diulang-ulang. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan panjangnya ruku sama dengan panjangnya berdiri. Jadi lumayan nih, ya. Kalau seandainya 100 ayat yang dibaca, maka rukunya juga kurang lebih sama. Yang dibaca apa? Tasbih terus, memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah ruku, baru dia bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Setelah dari sini tidak langsung sujud. Tidak langsung sujud tapi baca Al-Fatihah kembali. Lalu setelah itu baca surat kembali. Hanya memang di kedua ini suratnya tidak lebih panjang dari yang pertama, lebih sedikit pendek. Baru setelah itu ruku. Allahu Akbar. Bacaan rukunya dari bacaan tasbihnya hampir sama dengan bacaan ketika dia mengawali Al-Fatihah dan surat yang dia baca. Baru setelah itu Sami Allahu liman hamidah. Baru kalau ini sudah ya, dari berdiri i'tidal yang kedua ini baru dia langsung sujud. Allahu Akbar. Sujudnya sama dengan berdirinya. Lalu duduk di antara dua sujudnya juga sama lama. Sujudnya juga sama lama. Baru berdiri ke rakaat
kedua. Allahu Akbar. Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selesai baca ayat lagi. Hanya bacaan ayatnya tidak sepanjang yang rakaat pertama. Agak lebih pendek. Setelah itu ruku. Allahu Akbar. Lalu berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Baca lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Lalu dia baca ayat ya, yang lebih pendek lagi ya, dibanding dengan yang tadi. Lalu ruku lagi. Yang rukunya panjangnya juga sama. Lalu berdiri i'tidal. Setelah itu sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai dengan tasyahud, lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi 2 rakaat hanya ada 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Baru setelah itu Nabi SAW berdiri dan memberikan khutbahnya. Dalam khutbahnya menjelaskan bahwa ini merupakan tanda daripada tanda kekuasaan Allah, meminta kepada seluruh sahabatnya untuk memuji Allah, lalu beristighfar atas dosa-dosanya. Bahkan Nabi SAW sebelum sholat itu pun merasa ketakutan yang luar biasa, karena ditakutkan ini merupakan tanda dari kiamat gitu. Kita pun harusnya seperti itu, bukan sekedar dijadikan fenomena ini sebagai bahan tontonan saja, tidak, tetapi sebagai bagian daripada kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada pertanyaan mungkin, bagaimana kalau seandainya sholat, saya jumpai gerhana saya sedang sendiri, apakah saya juga sholat sendiri? Ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa ketika kita sendiri saja, ya, maka diperbolehkan kita juga untuk melaksanakan sholat gerhana dengan tata cara yang sama. Hanya memang tidak dilengkapi dengan khutbah. Bagaimana kalau dengan keluarga? Kalau kita lihat dari paparan yang disampaikan oleh ulama, ketika dengan keluarga, maka lebih condong para ulama untuk mengajak ini satu keluarga mencari tempat sholat yang lebih dekat, yang dilaksanakan secara berjamaah. Supaya apa? Supaya nanti tidak setiap keluarga melaksanakan sendiri-sendiri di rumah mereka, karena Nabi tidak memerintahkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Semoga ini bisa menjadi panduan kita, sehingga ketika terjadi fenomena alam ini, kita mampu menjadikannya sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.